Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke bab 48 ya. Yaitu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul ya. Jadi ini bab tentang menjadikan Allah Al-Qur'an atau Rasulullah sebagai bahan candaan ya, bahan candaan ya. Jadi ya ini bab tentang hukum mengolok-olok ya, hukum mengolok-olok atau menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai bahan candaan. Jadi ini sesuatu perbuatan yang hina ya, dan dapat bisa jadi ya dia mengeluarkan seorang dari Islam. Karena pasti orang yang mengolok-olok itu kayak yang lagi ramai itu di Perancis ya, biasa ya suka buat karikatur ya, karikatur tentang Nabi Muhammad ya, dipasang di billboard gitu ya, spanduk animasi gitu. Nah itu pasti keluar tidaklah muncul dari hati yang tidak beriman ya, tidak beriman. Makanya karena ini bisa mengeluarkan dari Islam ya, maka masuk di pembahasan tauhid ya, pembahasan tauhid. Nah selanjutnya man sakhara was istihza ya, istihza'a billah au bi ayatihi al kauniyah, itu siapa orang yang dia mengolok-olok ya, siapa orang yang dia mengolok-olok Allah ya, dan juga bersendau gurau ya. Sakhara istihza, mengolok-olok Allah, au bi ayatihi al kauniyah, atau mengolok-olok ayat-ayat kauniyah, ayat kauniyah ya, au syar'iyah, atau ayat-ayat syar'iyah, au bi rusulihi, atau mengolok-olok rasulnya, rasul-rasulnya ya, maka kafara kufran akbar, maka dia kufur dengan kekufuran besar ya. Iya, karena sudah bersendau gurau ya. Makanya agak ngeri itu adalah orang-orang yang mengolok-olok ini kan bisa jadi bercanda ya. Itu dari kalangan orang-orang yang mungkin ingin membuat lucu tapi dengan candaan dari syariat gitu ya. Cuma ya memang penilaiannya itu kasus per kasus ya, kasus per kasus. Ini kan secara teori, secara umum ya, maka nanti kapan disebut mengolok-olok, karena biasanya bisa jadi enggak cuma bercanda ya, itu kan bercanda itu yang sudah enggak boleh gitu kan. Li'anna munafatal istihza'i lil iman munafatun azimah. Karena penafian al istihza, atau sebab penafian dari mengolok-olok itu akan menafikan keimanan. Munafatun azimatun dan merupakan penafian yang besar. Wal kufru kufrani, maka kufur itu ada dua. Yang pertama adalah kufru mu'aridatin, yaitu kafir karena mu'aridah, itu menentang ya. Bisa orang semisal iblis ya, menentang untuk sujud kepada Adam, perintah Allah.
Nah ini wa huwa a'zamu wa asyaddu, dan ini adalah yang paling besar, wa asyaddu, dan paling berbahaya. Ka kufri Abi Jahlin wa Abi Lahab, seperti kufurnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, kufur yang kedua adalah kufru i'rad. Kalau tadi mu'aridah, menentang, kan yang ini adalah kufru i'rad, yaitu kufur karena berpaling. La yadkhulu fi dinillah, tidak masuk ke dalam agama Allah. Wa la yata'arradu lahu, dan juga tidak pula ingin apa? Bil yata'arradu lahu bil irsadi wal muharabah, tidak juga ingin untuk memata-matai atau memerangi. Jadi benar-benar ngeleos aja gitu ya. Pokoknya i'rad namanya berpaling. Berpaling. Seperti itu. Ya, jadi ada dua ya. Ada dua jenis kekufuran. Jadi satu kufur karena menentang, itu jelas ya. Satu juga bisa kufur karena berpaling. Nah, nanti apa kaitannya dengan bab ini? Nanti kita lihat ya. Nah, poin pertama, wal mustahzi'u kafirun kufru mu'aridah. Nah, ternyata orang yang mengolok agama itu masuk ke kufur yang mana? Yaitu kufur karena mu'arid. Berarti mu'arid itu apa? Menentang. Ini kan namanya ngolok-ngolok kan kayak ngejek gitu kan, kayak ngejek. Makanya kan agak Ana belum bahas detail ya, cuman kalau yang Ana baca-baca gitu yang kasus-kasus apa namanya penistaan bahasanya gitu kan, penistaan kepada Nabi gitu ya, dia di luar negeri sana gitu ya. Itu emang kalau ketahuan di negeri Islam ya bisa ya hukumannya berat lah. Cuman Ana belum apa pelajari lebih dalam. Ini kan untuk orang-orang yang kafir ya, benar-benar kafir. Itu bagaimana untuk orang-orang Islam yang mengolok-olok? Iya, lebih apa? Ya, dia mengolok-olok tidak mengeluarkan dia dari Islam, karena memang udah nggak Islam kan? Paham nggak? Orang kafir mengolok-olok itu tidak membuat dia keluar dari Islam karena memang udah aslinya kafir ya. Ini kita ngomong seorang Muslim, ya kan? Ya tentunya lebih besar lagi, kita lanjutkan ya. Fahuwa a'zamu mimman yasjudu lis-sanamin faqat. Ini menurut siapa ya? Ini kalau kotak yang putus-putus kan berarti Syekh Haitham ya. Jadi maka kekufurannya bahkan lebih besar daripada atau dibandingkan dengan orang yang sujud kepada berhala semata. Wa hadhil mas'alatu khatiratun jiddan, dan masalah ini itu penting banget ya, very important ya. Farubba kalimatin maka sungguh perkara yang apa namanya rubah di sini ya, rubah farubba kalimatin auqat bi sahibiha albala bal wal halaka wa huwa la yash'ur. Jadi banyak tuh orang enggak sadar. Jadi perkara ini sangat berbahaya sekali tadi ya, khatiratun jiddan. Faruba kalimatin, betapa banyak ya, ucapan atau kalimat yang dilontarkan bisahibiha oleh orangnya ya, betapa banyak ucapan yang terlontar yang menimbulkan orang yang mengucapkannya itu apa? Mendapat bala, bahkan halak ya, kebinasaan. Yang paling parah dia tidak sadar, wa huwa la yash'uru. Sedangkan dia enggak sadar. Ya kan? Faqad yatakallamul insanu bil kalimati min sakhatillah. Ini hadis nih.
Ini sebenarnya hadisnya ada, cuman ini kalimat beliau mengutip hadis. Jadi betapa banyak kadangkala ada orang yang berbicara satu kalimat yang dimurkai oleh Allah, ila yulqi laha balan, tapi dia nggak peduli ucapannya itu, yahwa biha finnar, padahal kalimat tersebut bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Ini hadis nih, ya, saya ingat hadis. Faman istahza'a bis shalah walau nafilatan, siapa orang yang dia mengolok-olok salat meskipun salatnya itu salat sunnah, au bi zakatin au saum awis saumi awil haji, ngolok-olok ya, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka ya ini adalah kufur ya, dengan ijma kesepakatan kaum muslimin. Memang harus hati-hati ya. Mengolok-olok itu kan levelnya lebih, makanya mu'arid banget, nantangin kan. Kadang orang kalau malas tuh masih agak mending ya. Malas ya kalau berbicara tentang malas ya. Nah, kemudian kadzalika man istahza'a bil ayatil kauniyah, sama aja apabila dia mengolok-olok ayat kauniyah. Bi an qala masalan, seperti orang yang mengucapkan inna wujudal harri fi ayyamis syita'i safahun. Apa tuh? Misalnya ada orang yang ngomong bahwa inna wujudal har, keberadaan panas ya, har itu panas ya, keberadaan bahwasanya adanya panas pada musim-musim syita'i, li ila fi quraish ila fi imrih latasyita. Syita itu apa? Musim dingin. Adanya panas pada musim-musim dingin adalah safahun. Safahun itu kebodohan. Sebenarnya lebih kasar lagi sih. Mungkin bahasa kitanya kayak apa? Ketololan lah gitu, lebih kasar lagi lah, safahun. Itu bodoh sebenarnya. Au qol, atau ada orang bilang inna wujudul bardi, bahwasanya keberadaan dingin fi ayyamis shaif, pada musim panas adalah safahun. Ada nggak paham sih maksudnya gimana ya? Tapi intinya ngejek lah ya, ngejek ke ayat kauniyah ya. Apa? Ayat kauniyah itu kan ayat ya yang bisa kita lihat ya, ciptaan Allah gitu kan. Fahadza kufrun mukhrijun minal millah, maka ini adalah kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama. Nanti kita lihat contoh yang lain ya. Ini contohnya agak jarang kalau di Indonesia ya, prakteknya lah. Li'anna robba, tapi kita lihat alasannya kenapa bisa begitu. Li'anna robba ta'ala kullu af'alihi mabniyatun alal hikmah. Nah ini sisi olok-oloknya tuh gitu. Maksudnya panas di musim dingin, dingin di musim panas tuh istilahnya bodoh atau apalah, istilahnya mencela lah, mengolok-olok. Nah, sisi mengolok-oloknya itu karena Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya mabniyatun alal hikmah, pasti dibangun atas hikmah. Ya, kan itu kan Allah yang ngatur kan, panas dingin, tiba-tiba panas lagi hujan gitu kan, tiba-tiba dingin lagi panas ya. Wa qad la nastati'u bi ya bil apa nih ya? Bilughiha ya. Jadi maka kadangkala kita tidak mampu kepada ya wa qad la nastati'u bulughuha ya, bulughuha ya. Jadi buluk sampai balik ya. Maka kita tidak mampu untuk sampai pada hikmah tersebut. Bal la nastati'u ya, dan lebih tepatnya tidak mampu mencapainya ya, bulugha. Jadi ya karena nggak tahu apa hikmahnya gitu kan. Tapi ya
kita hina gitu, seolah kita menghina apa namanya, ya apa yang sudah Allah atur. Poin kedua, al ulama'u ikhtalafu, para ulama beda pendapat, fi man sabballaha, tentang orang yang mengolok-olok Allah, au rasulahu, atau mengolok-olok rasulnya, au kitabahu, atau mengolok-olok kitabnya, hal tuqbalu taubatuhu ala qaulain. Sampai bisa taubatnya bisa diterima nggak sih gitu ya. Ulama itu sampai berbeda pendapat bagi orang yang mengolok-olok Allah, rasulnya, Al-Qur'an gitu ya. Itu apakah diterima taubatnya atau enggak? Sampai ada ikhtilaf ya. Sampai ada ikhtilaf. Berarti ini benar-benar ngerti. Maksudnya sampai berbeda pendapat. Padahal kita kan secara umum apapun dosanya kalau tobat pasti diterima. Ini sampai di bab ini itu sampai ikhtilaf. Berarti ada ulama yang berpendapat nggak bisa diterima. Ya, agak ngeri ya. Ya, mudah-mudahan sih yang diterima gitu ya. Cuman kita lihat apa yang kok bisa beda ulama ya. Yang pertama, la tuqbalu, tidak diterima ya. Ini menurut sebagian ulama. Wa yaqtuluhu sultan. Ya, maka hukumannya itu kalau di negeri-negeri kaum muslimin itu memang pemerintah yang menegakkan hukum Islam, misalnya di Brunei ya. Dulu di Libya atau di Saudi gitu kan. Itu hukumannya adalah pemerintah ya atau sultan itu dihabisi gitu kan, selesai ya. Wala yusalla alaih, enggak disolatin. Wala yud'a lahu birrahmah, enggak boleh doain ya dengan rahmat. Ya enggak boleh dimintain ampun. Wa yudfanu fi mahallin bi'aidin an kuburil muslimin, dikuburkan di tempat yang jauh ya, jauh dari perkuburan kaum muslimin. Walau qala innahu taba, meskipun dia telah bertobat. Li'anna hadhihi raddatun, karena ini adalah bentuk riddah, murtad. Amruha azimah. Amruha azimun. Ya. Azimun, karena perkaranya itu sangat besar. Wa kabirun, dan sangat besar. La tanfa'u fiha taubah ya. Jadi enggak diterima taubatnya. Kemudian ini yang ini pendapat yang lebih rajih ya. Tuqbalu bisyurutin, tetap diterima ya, tetap diterima dengan syarat. Seperti syarat-syarat taubat sebenarnya. Yang pertama, anna'lamu sidqut taubatihi. Kita ini tahu bahwa ya dia itu tobat dengan tulus ya. Jadi benar tobatnya. Yang kedua, an yusanna 'alallah ya, agar ya dia tetap memuji Allah karena udah mengolok-olok. Yang ketiga, wa an yatabarra'u mimma qala dan juga dia harus berlepas diri dari apa yang dia sudah ucapkan. Itu syaratnya 3. Walakin sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuqbalu taubatuhu. Kalau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau bertobat diterima tobatnya. Wa yajibu ala sultan, sama tetap wajib bagi pemerintah ya, apa yang menerapkan hukum Islam, qatluhu, tetap dieksekusi juga. Lihaqqihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu berkaitan dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qatala, tapi kalau sudah dieksekusi, ghasalnahu, dimandikan ya sama kaum muslimin, wa kafanahu wasalaina alaih, disolatin, dikafanin, wadafnahu ma'al muslimin, dan dikuburkan di kaum muslimin. Meskipun diterima juga tetap hukumannya juga berat. Cuman khusus yang Nabi itu masih diperlakukan di akhir hayatnya itu
apa namanya seperti kaum muslimin. Ya, itu yang tetap aja ya apa namanya telah ini ya telah keluar. Sebenarnya itu ada di Al-Qur'an kan ya tentang ini ya bahwasanya ketika Allah dan Rasulnya diolok-olok atau dijadikan bahan candaan, kemudian kata Allah Ta'ala qad kafartum ba'da imanikum, ya kan, kamu telah kufur setelah beriman. Jadi nggak ada kayak emang nggak ada maaf ya di surat At-Taubah ya, buka surat At-Taubah ya, kalau mau lihat surat At-Taubah ayat 65 66 ya, surat At-Taubah ayat 65 66. Allah Ta'ala berfirman wala in sa'altum. Nah ini ya, nanti kita lihatlah. Ini dalil pertama ya, pas ya. Ad-dalilul awal, silakan saya tatang. Wa qaulillahi ta'ala Ani bani Umar wa Muhammadin wa Muhammadin bin Ka'ab wajibul Islam wa qatada dakhala hadisu ba'dihim bi ba'd annahu qala rajulun fi arbati taubat Tabuk ma ra'ayna misla qurratina haula'i arghaba butunan. Ya cukup. Jadi Allah Ta'ala berfirman wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab innama kunna nakhudu, sungguhnya kami hanya bercanda, wa nal'ab, dan bermain-main saja. Qul abillahi wa bi ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka, apakah mengapa kepada Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu selalu berolok-olok, gitu kan? Bahkan ayat selanjutnya itu kan ayat 65 kan? Ayat 66-nya itu lanjutannya langsung la ta'tadiru, ya kan? Langsung di ayat 66-nya itu la ta'tadiru, tidak perlu minta maaf. Udah, enggak usah minta maaf. Enggak usah minta maaf itu berarti apa? Enggak ada maaf kan sebenarnya. La ta'tadiru, jangan, tidak perlu kamu minta maaf. Qad kafartum, kamu sudah kufur. Berarti saat seorang itu mengolok-olok ya, udah kufur ba'da imanikum. Jadi mungkin dari sini ya, dari ayat penggalan ayat ini ada sebagian ulama yang berpendapat tobatnya nggak diterima karena sudah la ta'tadiru. Jadi udah nggak usah minta maaf, karena minta maaf juga ibaratnya tidak ada maaf gitu kan. Tidak ada maaf. Nah, jadi apa namanya ya bisa ada dua pendapat seperti tadi. Nah, paling nanti turunannya itu diantaranya adalah bagaimana kalau yang diejek itu bukan Allah, bukan Rasulnya, bukan Al-Quran, tapi misalnya yang diejek ulama misalnya, yang memang mengajarkan ya Al-Quran, ajaran Nabi, atau hukum syariat ya. Nah, ini kan agak turunannya ya, misalnya hukum syariat, ada orang menghina cadar ya, misalkan gitu kan, atau menghina perkataan ulama. Nah, maka di antara catatannya itu adalah kita dalam menentukan status sesuatu itu baik ya, menentukan status sesuatu
baik itu perbuatan atau perkataan, itu sebagai ejekan atau bukan, itu kembali kepada urf, ya, kembali kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Ini untuk menimbang. Ini orang nih lagi ngejek apa memang gimana gitu kan? Apa perbuatannya ini mengolok-olok? Misalnya kan kalau jelas kan, kalau yang kayak di Perancis itu jelas karikatur Nabi digambarin seolah orang yang pedofil lah atau apa, itu jelas Nabi gitu kan. Bahkan di gedung itu kan suka ada layar-layar yang itu ditampilin komiknya. Nah, itu kan perbuatan. Terus kalau perkataan ya balik lagi, itu mau gimana pun, mau secara adat kebiasaan, mereka kan bilangnya kritik, ya kan? Makanya setelah itu kan rame kan, produk-produk apa dari Prancis kayak Carrefour lah apa, itu kan diboikot kan, kayak misalnya di Saudi, di Qatar gitu ya. Nah, itu balik lagi ya, karena bisa jadi misalnya gini, kasus gampang. Apakah termasuk menghina Al-Quran kalau kita buka Al-Quran jilat dulu gitu? Pernah gak? Ya kan? Jilat dulu kan? Buka Al-Quran nih. Ya, di sebagian wilayah perbuatan ini dianggap menghina. Di sebagian wilayah, di kita menghina gak? Enggak lah, ya kan? Iya kan? Susah kan? Ya. Tapi di sebagian wilayah bisa jadi kalau orang, wah, diludahin gitu kan, bisa jadi penghinaan yang parah. Ya makanya. Tapi di sebagian tempat bisa jadi lumrah. Ini kan Al-Quran nih. Tapi kalau diinjek-injek kayak gitu udah jelas lah. Mau di mana juga itu namanya penghinaan. Ada tuh di YouTube juga kalau antum cari ya, orang injek-injek ya. Ya itu di bab yang lain lah, terkait akidah juga. Itu karena mereka meyakini Al-Quran itu adalah makhluk, makhluknya. Jadi ya bisa aja dirobek-robek atau apa gitu. Ya gitu, itu contoh kecil. Nah, sekarang apakah taubat pelaku ya ini yang mengolok-olok agama Allah, Rasul dan Al-Quran ini bisa jadi melindungi dirinya dari hukuman had? Maksudnya nggak jadi dieksekusi? Bisa nggak? Misalnya kan udah tobat, tetap dieksekusi nggak? Para ulama berbeda pendapat. Kalau tadi kan tobatnya diterima apa enggak? Kalau ini adalah ketika dia tobat, berarti ini kita lagi ngomongin yang tobatnya diterima ya, ya enggak? Ya, kita lagi ngomongin pendapat yang tobatnya diterima. Nah sekarang, kalau dia bertobat itu bisa melindungi dirinya jadi nggak dieksekusi apa enggak? Bisa melindungi dirinya dari hukum had dipenggal ya? Itu apa enggak? Atau meskipun udah tobat ya tetap harus dieksekusi? Nah maka ini ada dua nih. Pertama nggak bisa, yaitu ya udah, karena status hukumannya itu adalah murtad. Ya makanya kan tadi qad kafartum ba'da imanikum. Ya jadi maka hukum syariat ya, kalau di negeri-negeri yang menegakkan syariat itu man baddala dinahu, siapa yang ganti agama faktuluh, ya itu salah satu dalil yang menunjukkan ya bahwa nggak bisa, meskipun udah tobat ya udah, tapi sudah murtad. Yang kedua bisa. Nah ini juga argumentasinya juga didukung oleh beberapa hadis lah, makanya ada perbedaan pendapat antara kedua ini ya. Nah yang ketiga bisa jika memang dia serius bertobat ya, seperti itu. Jadi ya tadi ya tambahan rinciannya. Nah sekarang dalil yang kedua dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab ya, bahwasanya ketika itu jadi Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah ya, riwayat masing-masing dari mereka ya digabung lah ya, jadi kisah yang panjang. Jadi ketika itu ketika peristiwa perang Tabuk, ada seorang munafik yang berkata, kata orang munafik, belum pernah kami melihat kaum yang lebih buncit perutnya, maksudnya suka makan, lebih dusta ucapannya, dan lebih pengecut dalam peperangan ya,
melebihi para ahli Al-Qur'an yang kita kenali bersama, ya. Dan yang dia maksud adalah Rasulullah. Maksudnya ngejek nih, ngejek. Nggak pernah nih ketemu lihat kaum yang perutnya buncit, ngomong dusta, pengecut. Itu ya ini nih orang-orang ahli Al-Qur'an dan para sahabat Nabi. Intinya ngejek. Ya, ketika perang Tabuk, siapa yang ngomong? Orang munafik. Nah, dengar itu, Auf bin Malik yang ketika itu hadir di tempat tersebut berkata kepada orang munafik tersebut, "Kadzabta, ya, dusta engkau, ya kan? Kau tidak lain pastilah seorang munafik." Dia ngomong begitu kan. "Sungguh aku akan adukan ucapanmu kepada Rasulullah." Akhirnya Auf bin Malik datang, ya, bergegas menuju Rasulullah SAW untuk memberitahukan cerita tadi. Intinya diejek lah, perut buncit, dusta, ya, paling pengecut dalam peperangan itu siapa? Rasul dan para sahabat lah. Intinya diejek seperti itu. Akhirnya ketika sampai di Rasulullah SAW, ternyata wahyu tentang hal itu telah lebih dulu turun kepada beliau, ya. Jadi udah turun duluan nih wahyu yang berkaitan dengan mengejek, mengolok-olok tadi. Maka si munafik tadi datang menemui Rasulullah SAW. Sementara beliau, maksudnya Rasulullah SAW, sudah beranjak pergi dan menunggangi untanya. Kemudian si munafik tadi yang ejek tadi berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab." Sungguh kami hanya bersenda gurau, hanya ngobrol-ngobrol lepas, ya, canda-canda gitu kan. Layaknya kebiasaan rombongan dalam perjalanan. Ya. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Seakan-akan saat ini aku masih melihat orang itu memegang tali kekang unta Rasulullah, sedangkan kedua kakinya terhantam batu, ya. Sementara dia terus mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab." Pokoknya intinya gitu. Kami hanya bercanda aja, bersenda gurau, ya, bermain saja. Tapi Rasulullah, ya, tidak menoleh sedikit pun kepada orang munafik ini. Kayak gimana? Ya udah, la ta'tadiru, enggak ada udzur, ya, enggak ada maaf, ya. Tidak nengok sedikit pun kepadanya dan hanya membacakan kepada si munafik ini firman Allah Ta'ala, yaitu tadi lanjutannya apa? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, ya. Jadi, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, ya, niscaya mereka akan menjawab, inna kunna nakhudu wa nal'ab, ya. Mengapa Allah ayat-ayat, ya, ayat-ayat Allah Rasulnya, ya kan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa Allah ayatnya, Rasulnya kamu dengan itu mengolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi tidak perlu kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman, ya. Jadi Nabi udah lanjut aja jalan, ya. Ya. Lanjutan ayatnya tadi kan La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Lanjutan ayatnya, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Lanjutan ayat di ayat 66 tadi. Jika kami maafkan sebagian dari kamu karena telah bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi tadi, ya, ceritanya itu adalah tentang di perang Tabuk orang munafik, ya, ngejek Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi seperti itu, ya. Kisah yang panjang. Nah, lihat poinnya. Qurra'ina, maksudnya qurra'ina itu adalah ahli Al-Qur'an, al-muradu bihim, maksud mereka ya Nabi, washabihi, ya, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya. Walakinna munafikun, akan tapi mereka adalah orang munafik. Bihadza yu'rafu anna man yasubbu sahabah kafirun. Maka dari sini kita bisa tahu bahwasanya orang yang mencela para sahabat kafir. Oleh karena itu orang-orang Syiah ya, orang-orang Syiah itu dihukumi seperti itu karena ya mereka bahkan mencela siapa? Aisyah ya, mencela Abu Bakar, orang-orang Syiah ya, mencela para sahabat, ya udah jelas hukumnya. Li'anna ta'nu fihim ta'nun fillah, karena mencela mereka mencela Allah wa fi dinillah wa fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Binis'ah, apa itu? Al-hazamul ladzi yurbitu bihi rahal. Tali ya, tali pengikat untuk mengekang tunggangan. Tankubu rijlaih, tadribu rijlaih, maksudnya apa? Memukul-mukul kedua kakinya. Min fawaidil hadis, diantara faidah hadis ini adalah bayanu yaitu penjelasan tentang ilmu Allah bima sayakun, yaitu tentang perkara yang akan terjadi. Fallahu alimun makana wa ma sayakun, dan Allah tahu, Allah Maha mengetahui tentang perkara-perkara yang telah terjadi dan perkara-perkara yang akan terjadi. Kan tadi Al-Quran udah turun duluan sebelum dia hina kan, berarti kan udah turun. Munafik ini nggak tahu udah ayat yang melarang ya kan, tapi ya sudah nggak ada maaf gitu. Yang kedua, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu bima anzalallahu ilaihi, yaitu Nabi Muhammad SAW menghukumi sesuai dengan yang diturunkan kepada beliau. Yang ketiga, al-istihza'u billahi wa ayati wa rasulihi min a'dhamil kufri, mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, rasulnya adalah dosa kekufuran yang besar. Yang keempat, annal mustahzi'a billah yakfur, orang yang mengolok-olok Allah adalah kafir. Isti'malul ghalzati fi mahalliha, ya, yaitu mempergunakan sikap kasar pada tempatnya. Itu Nabi agak tegas ya. Yang keenam, qubulut taubatil mustahzi'i bi syurutiha, menerima taubat pengolok-olok agama dan yang semisalnya itu ya dengan syarat-syarat. At-tanbihat ya, tanbihat. Saya satu lagi. Alladzi yahduru sabba, awin sarafa, qala ta'ala wa qad nazala 'alaikum fil kitabi idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Nah, orang yang hadir ketika Allah ayat-ayatnya dan rasulnya dicela, nah ini yang ngeri nih, maka sama saja dengan yang mencela. Makanya kalau kadang kita misalnya duduk ya, bisa di majelis yang ya ini nggak tahu masuk nggak konteksnya, misalnya kita dengar atau mungkin ada di forum sekarang tuh lagi, makanya banyak kan stand up komedi tuh ya, yang dia diri dia bikin orang ketawa, tapi kontennya itu adalah mengolok-olok. Nah, khawatirnya kita nonton begitu kan kita jadi ketawa juga kan, masalahnya kita ketawa juga karena mungkin lucu ya atau gimana, atau mungkin kita kesel tapi ya dia lagi bercanda, ya itu makanya bahayanya gitu. Iya, kalau di sini kata beliau termasuk ya bagian yang mencela juga meskipun diam karena hadir ya, kecuali melainkan dia mengingkarinya. Harus ngingkar tuh kalau ada forum-forum gitu ya. Kemudian ya udah pergi supaya kita nggak terhitung orang yang mencela, apalagi kita ikut ketawa, itu agak ngeri ya. Ya, semoga kita menjaga dari ya kondisi-kondisi seperti ini.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qad nazala alaikum fil kitab, dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillah, yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, yukfar biha wa yustahza'u biha, diingkari, diolok-olok oleh orang kafir, fala taqudu, maka jangan kamu duduk ma'ahum, bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka masuk pada pembicaraan yang lain. Kalau udah ngomongin yang lain nggak apa-apa, itu dalilnya. Kenapa kita nggak boleh ikut duduk ya dalam hadir pada forum orang yang mencela gitu ya. Ustaz Abud, iya Kak, yang kedua. Ya, wakun ya. Iyaka, hati-hati. Ya. Jangan iyaka wa dzikrul Quran, jangan sampai pernah menyebut Al-Qur'an atau hadis lihat hakan nas, supaya manusia ketawa. Wa kun khaifan inda dzikrihima, jadilah orang yang berhati-hati, takut. Kalau kita ngomong tentang Al-Quran atau hadis itu usahain yang serius gitu ya. Jangan bahkan niatnya supaya manusia ketawa, takutnya masuk bab ini gitu ya. Khawatirnya takutnya masuk bab ini. Maka kalau udah nyebutin ayat, udah nyebutin hadis, mau lagi dalam kondisi bercanda atau apa, tetap ya kita istilahnya mengagungkan ya apa yang dibaca dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, idza kana al-kalamu muhtamilan lisabbi nabi, apa nih? Lisabbi, apabila ucapan seorang mungkin muhtamil ya, mungkin dipahami mencela, maka mengucapkannya ini harus diberi peringatan. Nunabbihu qailu fa in taba wa illa fahuwa mustahzi'un. Maka kita harus sering ngingetin, kalau ada seorang yang perkataannya ini berpotensi ya, mungkin orang memahaminya ini celaan, kadang nggak tahu nih. Makanya balik lagi, celaan atau perbuatan itu tergantung pada urf kan, kebiasaan situ. Kalau ngomong gitu tuh mencela apa enggak gitu kan, karena mungkin beda tempat, beda kebiasaan. Tadi kayak perbuatan tadi ya, buka Al-Quran jilat ludah itu gimana kan, tergantung gitu kan. Nah ini mungkin kan, bisa aja mungkin dipahami orang mencela, maka kita harus tetap ingetin ya. Kalau dia bertobat ya bagus, kalau enggak ya khawatirnya masuk pada mengolok-olok. Terakhir, al-hadru minal ajbi wal ghurur, yaitu minal ujubi wal ghurur, yaitu berhati-hati dari sifat ujub dan ghurur, merasa bangga. Li'annal hasanata qad tadkhulul jannah wasayyi'atu qad tadkhulun nar, kebaikan ya akan masuk surga, burukan akan masuk neraka. Fahadza rajulu, maka laki-laki yang ada di hadis tadi, hadis tentang orang munafik tadi, kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bayangin, si orang munafik ini yang tadi nih, yang tadi laki-laki dalam hadis ini, itu dia udah keluar mau perang. Ya kan? Jihad kan? Fi sabilillah. Ya, meskipun akhirnya munafik, ya ikut perang, bayangin. Dia udah keluar sama Nabi. Perang apa? Perang Tabuk. Perang Tabuk ingat gak? Perang Tabuk tuh yang kondisinya panas, ya kan? Ini kurma bentar lagi panen. Terus udah harus ngumpulin duit. Lawannya Romawi lagi. Lawannya tuh Romawi lagi. Ya, perjalanan jauh, ya. Harus ngumpulin perbekalan. Intinya berat. Tapi dia keluar bersama Rasulullah SAW. Ila Tabuk, sampai Tabuk. Tsumma hasala minhu ma hasala.
tapi kemudian terjadi apa yang terjadi, ya dia malah binasa ya, karena yaitu tadi bercanda aja gitu ya, hanya mengolok-olok saja ya. Padahal itulah, hati-hati dengan sifat ujub ya. Mungkin dia akan ngolok-ngolok itu kan tadi apa? Nggak ada yang perutnya buncit, terus apa? Paling cemen di perang gitu kan, kecuali ahli Al-Quran, maksudnya Nabi dan para sahabat ya. Maka inilah yang membuat dia binasa ya. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali bab 49, yaitu babu majaa fi qoulihi ta'ala wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaquluna hadzal ya. Itu tentang bab selanjutnya. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.